Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Komik yang berisi tentang pembahasan tentang komik, unboxing, video ataupun tentang review singkat dari beberapa komik yang pernah saya baca. Nah teman-teman, hari ini kita akan diskusi singkat ya mengenai 4 komik yang sudah tertera di video. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak seperti apa isi chapternya. Jika tertarik nanti bisa teman-teman beli di Tokopedia saya atau di Gramedia terdekat. Nah teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan untuk like dan subscribe video ini agar tetap aktif di YouTube. Dan juga untuk belanja-belanja komiknya jangan sampai lupa mampir ke Tokopedia Channel Top Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik barunya, komik yang masih bisa dikoleksi atau diperjualbelikan kembali. Nah yang pertama teman-teman, ini ada komik Blue Lock, komik olahraga ya, komik tentang sepak bola. Saya akan membacakan sinopsis singkatnya. Nah untuk Blue Lock ini covernya hijau ya, terus diisi harganya 45.000 dan ini diisi kira-kira kemungkinan 9-11 chapter. Dan saya akan membacakan sinopsis singkatnya. Tahun 2018 timnas Jepang tereliminasi pada putaran per-8 final Piala Dunia. Akibat kegagalan ini, perusahaan sepak bola Jepang mendirikan training camp Blue Lock, mengumpulkan 300 orang penyerang pelajar tingkat SMA supaya Jepang menjadi juara Piala Dunia. Jinpachi Ego, laki-laki yang menjabat sebagai pelatih, menegaskan yang dibutuhkan Jepang itu striker yang penuh keegoisan. Penyerang yang tidak terkenal Yoichi Isagi dan teman-teman penyerang lainnya mengikuti training di mana mereka bersaing satu sama lain. Training yang akan mengubah diri mereka menjadi egois. Nah ini nomor 1 ya. Dan isi chapternya sebagai berikut. Blue Lock chapter 1 di volume 1. Blue Lock ini adalah komik tentang olahraga ya teman-teman ya. Chapter 1 dimulai dengan judul Dream atau mimpi. Menyusul kekalahan tim Jepang di Piala Dunia 2018 di babak per 8 besar atau di ronde 16, Henri Tairei, anggota baru Persatuan Sepak Bola Jepang, menyampaikan kekhawatiran dan menyarankan pembuatan rencana perbaikan dalam pertemuan konferensi. Namun Ketua Hirotoshi Buratsuta menegaskan bahwa keuntungannya memuaskan dan memandang sepak bola murni sebagai sebuah bisnis. Ia dengan acuh tak acuh mengusulkan untuk merekrut atau memberhentikan pelatih baru berdasarkan kinerja. Lanjut di chapter 2 yang berjudul Moving In. Isagi berada di bus dalam perjalanan menuju fasilitas Blue Lock. Sesampainya di sana mereka diberikan seragam dengan nomor dan surat oleh Henri. Yoichi diberi nomor 299 huruf Z. Z menyatakan kamar masing-masing. Yoichi kemudian memasuki fasilitas dan pergi ke kamarnya masing-masing. Saat dibuka, dia mengetahui bahwa itu adalah ruang bersama. Kira memanggil Isagi, memberitahunya bahwa dia lega melihat wajah yang dikenalnya. Sebuah kemeja kemudian mengenai wajah Isagi. Setelah melepasnya, pemain tersebut meminta maaf kepada Isagi dan memintanya untuk berhati-hati dalam melangkah. Isagi kemudian menemukan pemain yang tertidur di lantai. Cukup seru ya ini untuk komik Blue Lock ya, untuk volume 1 di chapter 1 dan chapter 2. Chapter 3 yang berjudul Monster. Tim Z sedang melakukan rutinitasnya yang meliputi tes lari dan tes lompat. Setelah pelatihan adalah waktu makan. Pemain lain sudah tidur, namun Isagi terlihat terlalu gugup untuk tidur.
Dia kemudian memutuskan untuk berlatih, di mana dia bertemu Bachira. Mereka memutuskan untuk memainkan permainan 1 lawan 1. Isagi bertanya pada Bachira apakah dia meneruskan dengan berpikir bahwa Isagi akan menyingkirkan Kira. Bachira menjawab bahwa dia monster yang mengintai di dalam dirinya, yang mengatakan untuk lolos ke Isagi karena dia juga memiliki monster di dalam dirinya. Bachira memberitahu Isagi bahwa dia senang datang.
kepercayaan diri. Chapter 8 yang berjudul message atau pesan. Usai pertandingan, tim Z berganti pakaian. Sembari berganti, Raichi menyatakan kegagalan Isagi sebagai penyerang dan striker berakibat pada hilangnya tim mereka. Raichi juga mengatakan bahwa untuk menang di pertandingan berikutnya ia harus menjadi penyerang. Karena itu pemain lain ikut berpendapat, menyatakan bahwa mereka harus menjadi striker berikutnya. Di sisi lain ruangan, Isagi merenungkan apa yang Baro katakan padanya. Isagi tidak yakin kenapa dia memilih mengoper ke Kunigami daripada mencetak gol sendiri. Isagi ingin tahu bagaimana dia bisa lebih membantu tim Z. Chapter 9 yang berjudul Superhero atau Pahlawan. Di dalam ruang bersama tim Z, setiap pemain mengidentifikasi senjata unik mereka. Senjata Bachira adalah dribblingnya. Raichi unggul dalam teknik menembaknya. Gagamaru hebat dalam permainan jarak dekat. Naruhaya bisa terbang melintasi lapangan. Imon adalah ahli dalam segala hal. Higakuri mempunyai semangat juang yang pantang menyerah. Kaki kiri Kunigami memiliki daya tembak yang kuat. Imamura memiliki kecepatan dan teknik yang luar biasa. Wan memiliki kekuatan melompat yang luar biasa. Tinggal Isagi dan Chikiri. Isagi kesulitan membedakan senjatanya. Isagi meminta sedikit waktu untuk memikirkan senjatanya. Kuan kemudian bertanya kepada Chikiri tentang senjatanya. Nah, ini chapter 9 ini sungguh sangat klimaks ya teman-teman ya, karena menceritakan tentang masing-masing senjata dari timnya ya. Untuk lebih jelas teman-teman bisa baca sendiri. Ini hanya sedikit summary atau ringkasan singkat. Chapter 10 yang berjudul Operation Me Next 9. Henry Terry bersama Iko muncul di layar melaporkan kekalahan tim X dan tim W. Pertandingan berakhir dengan skor 4-1. Wan memberitahu tim Z bahwa tim Y berada dalam situasi yang sama dengan mereka. Seperti tim Z, jika tim Y kalah mereka akan tereliminasi dan tidak dapat pulih. Kuan juga memperingatkan tim untuk lebih waspada kepada Hibiki Okawa peringkat 254. Untuk pertandingan ini tim Z akan menggunakan strategi saya yang berikutnya 9 atau Me Next 9. Akan ada rotasi bagi pemain yang bertugas sebagai penyerang untuk sepenuhnya memahami potensi senjata masing-masing anggota. Setiap anggota tim harus mendukung penyerang utama dan menunggu giliran mereka. Chapter 11 yang berjudul Premonition dan Intuition. Okawa yang menguasai bola berlari menuju gawang. Isagi yakin tim Z masuk dalam perangkat tim Y. Imon yang baru menempati posisi kiper gagal memblok umpan Okawa. Hal ini mau tidak mau mengakibatkan Okawa mencetak gol. Skor kini menjadi 1-0. Diisyaratkan bahwa senjata Okawa adalah tembakan supernya. Untuk menghindari gol lagi dari tim Y, tim Z memutuskan untuk memiliki dua pemain yang menandai Okawa. Isagi menyebutkan bahwa taktik tim Y adalah bertahan dan menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang balik. Isagi percaya bahwa untuk mengalahkan tim Y, mereka harus menggantikan Okawa mencetak gol. Chapter 12 yang berjudul Signal. Di tengah permainan yang memanas, Isagi menyadari bahwa dirinya salah. Bukan sekedar salah, seluruh tim Z pun tertipu. Isagi mengetahui bahwa bukan Okawa yang perlu mereka waspadai. Sebaliknya, Nikola yang mengambil alih kendali tim Y. Inti dari tim Y adalah Niko, bukan Okawa. Niko telah menjaga stabilitas pertahanan dan ofensif tim Y. Niko telah menjadi pemimpin rahasia tim Y. Informasi mengejutkan ini mengarahkan Isagi pada keputusan bahwa ia harus menghentikan Niko. Bachira mengoper bola ke Isagi, mengarahkan bola ke arah gawang untuk mencetak gol. Sebelum bola mencapai gawang, Niko menghentikannya. Beruntung, Gagamaru berhasil memantulkan bola. Nah, di chapter terakhir, di chapter 13 yang berjudul The Want to Be Reborn, satu-satunya yang akan terakhir kembali. Dengan hanya 1 menit tersisa, setiap pemain dari kedua tim melakukan serangan habis-habisan. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi kedua tim karena semua orang di tim Y akan menyerang. Tim Z kesulitan bertahan. Beruntung bagi tim Y, Niko menguasai bola. Meski Niko berada di depan Imon,
Nico memilih untuk mengoper ke Ogawa. Sebelum bola sampai ke Ogawa, Izaki menghentikannya dengan kakinya. Izaki mencatat bahwa Nico selalu mengoper ke Ogawa karena dia mengeluarkan aroma gol lebih dari siapapun. Karena Izaki dan Nico memiliki senjata yang mirip, mereka memiliki pemikiran yang sama terhadap Ogawa. Izaki kemudian memberitahu Nico bahwa ini adalah kemenangannya dari tim Z. Izaki menilai Nico adalah penyerang yang tidak berbakat dalam melakukan umpan di saat-saat kritis. Nah, itu saja teman-teman ya untuk ke-8 chapter, mulai chapter 5 sampai chapter 13 di volume kedua. Nanti kita akan lanjutkan di volume ketiga mulai chapter 14. Nah, itu saja teman-teman ya untuk diskusi singkatnya. Jika teman-teman suka dengan video dan konten ini, silahkan like dan subscribe agar videonya bisa terus tayang di YouTube dan bisa menjadi salah satu channel yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.